Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmir Asman, NIM 1847241053 dari kelas 28D akan menjelaskan materi tentang pendidikan IPA SD untuk memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan. Langsung saja materi pertama, referensi 1, keterampilan fisik dan mental yang terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir yang dimiliki dan digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Kedua, keterampilan proses dalam IPA. Terdapat 8 keterampilan proses dasar, meliputi mengobservasi, mengklarifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, mengenal hubungan angka. B. Keterampilan proses terpadu atau keterampilan proses terintegrasi meliputi keterampilan memformulasikan hipotesis, menamai variabel, membuat definisi operasional, melakukan eksperimen, menginterpretasi data. Ketiga, keterampilan mengobservasi. Mengobservasi merupakan keterampilan proses IPA yang paling dasar. Keterampilan mengobservasi merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki atau alat bantu indera untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, referensi kedua. 1. Pendekatan keterampilan proses diartikan siswa sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas dan kreativitas siswa untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sudah dimiliki ke tingkat yang lebih tinggi dalam memproses perolehan belajarnya. Kedua, tujuan untuk memperjelas konsep, pengertian fakta yang dipelajari siswa karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat. Pemahaman siswa yang didapat melalui keterampilan proses akan lebih bermakna dan dapat mengingat lebih lama. 4. Prinsip pendekatan keterampilan proses. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan hasil belajar yang optimal. 5. Langkah-langkah pendekatan keterampilan proses. Siswa menghadapi masalah, siswa merumuskan masalah, siswa merumuskan hipotesis, siswa mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu. Siswa menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. Menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis. Dan jika ujinya salah, maka dia kembali ke langkah 3 dan 4 dan seterusnya. Siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru. 6. Bentuk penilaian keterampilan proses. Tes tertulis, tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian proyek, penilaian sikap, dan penilaian portofolio. Terakhir, referensi 3. Penjelasan dari tiap-tiap keterampilan proses, keterampilan dasar akan diuraikan
dia akan diuraikan sebagai berikut. Dimyati 1999. 1. Mengamati objek dan fenomena-fenomena alam dengan panca indera. Sifat-sifat utamanya yakni kualitatif dan kuantitatif. 2. Mengklasifikasi merupakan keterampilan proses untuk memilih berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya. 3. Mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara visual. 4. Mengukur, yaitu membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Memprediksi, merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari mungkin dapat diamati. 6. Menyimpulkan, yaitu suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. Keterampilan terintegrasi pada hakikatnya merupakan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penulisan yang diuraikan sebagai berikut. Dimyati 1994. 1. Keterampilan mengenali variabel, yaitu merupakan konsep yang mempunyai variasi konsep atau segala sesuai yang dapat berubah berganti dalam situasi. Variabelnya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 2. Keterampilan membuat tabel data. Setelah melakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswa. Keterampilan membuat grafik, yaitu keterampilan mengolah data dalam bentuk visualisasi garis atau bidang datar dengan variabel termanipulasi selalu pada sumber data dan variabel hasil selalu ditulis sepanjang sumbu vertikal. 4. Keterampilan menggambarkan hubungan antar variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan hubungan antar variabel termanipulasi dengan variabel hasil akhir atau hubungan antar variabel yang sama. 5. Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data, yaitu kemampuan memperoleh informasi atau data dari orang atau sumber informasi lain dengan cara lisan, tertulis, pengamatan, atau mengkaji lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar pengujian hipotesis atau penyimpulan. 6. Keterampilan menganalisis penelitian, yaitu kemampuan menelaah laporan penelitian orang lain untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. 7. Keterampilan menyusun hipotesis, yaitu kemampuan untuk menyatakan dugaan yang dapat dianggap benar mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam suatu situasi tertentu, maka akan ada akibat yang dapat diduga akan timbul. 8. Keterampilan mendefinisikan variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan variabel-variabel beserta segala atribut sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. 9. Keterampilan merancang penelitian, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan direspon dalam penelitian secara operasional. 10. Keterampilan bereksperimen, yaitu keterampilan untuk mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep,
dan prinsip ilmu pengetahuan, sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.